panas dan pengantar konduksi. Ya, kemudian konduksi 1 dan 2 dimensi steady state. Jadi perpindahan panas itu ada istilah 1 dimensi, ada istilah 2 dimensi. Dimensi pengertiannya adalah arah. 1 dimensi itu 1 arah, 2 dimensi itu 2 arah. Steady state berarti ya kondisinya steady state ya, punah. Kemudian yang berikutnya adalah konduksi yang tidak steady state. Tidak steady state itu istilah lainnya adalah transient ya, transient. Kemudian nanti yang terakhir bagian saya adalah konveksi bebas ya. Jadi tadi banyak konduksi dan konveksi, terus nanti yang radiasi itu diberikan oleh Bu Maria. Bab terakhir dari perumpamaan panas itu ada radiasi disambung perpindahan massa ya. Bab terakhir nanti Bu Maria. Minggunya distribusinya seperti ini, saya sampai minggu 7 ya tidak saklek seperti ini ya kira-kira, tapi seperti ini distribusinya. Kemudian penilaiannya itu adalah nanti ada tugas, yaitu kuis strip tugas, jadi bisa kuis bisa tugas. Nanti saya rasa tugas ya, ada tugas bisa individu bisa kelompok, nanti kira-kira selama sampai UTS itu dua tugas maksimum mungkin. Terus dengan dan UTS ya. UTS-nya itu mungkin saya sampaikan sekarang, nanti bentuknya ya tertulis begitu seperti yang kalian alami waktu mekanika fluida sama Euro 1. Mungkin waktunya yang saya press ya, sedikit waktunya. Sehingga jawabnya harus akurat ya. Jawabnya itu kalau bisa konsep-konsepnya jangan sampai salah gitu aja. Itu ya, UTS-nya. Kemudian textbook-nya mungkin sudah tahu ya. Textbook-nya adalah ini, 2 nih. Yang satu ini Propera, Fundamental of Heat and Mass Transfer, edisi 6. Yang satu nanti yang perpindahan massa itu banyak dari Jean Koples ini. Transport Process and Separation Process Principle. 2 itu aja, terutama buku lain boleh ya untuk menunjang, tapi 2 itu cukup. Di situ banyak contoh soal, banyak latihan soal di belakangnya juga. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini Johan Wilson enggak bisa ikut ya? Bisa ikut enggak Johan Wilson? Enggak ya? Sebenarnya saya tadi enggak ada. Enggak ada ya. Asistennya adalah Johan Wilson ya. Apa namanya? Jadwal asistensinya kan sudah ada ya. Hari apa asistensinya? Selasa, Pak. Selasa. Jadi itu silakan nanti digunakan dipakai Zoom juga. Ya, kan enggak boleh kelas di kampus ya. Pakai Zoom silakan digunakan untuk media konsultasi ya. Artinya jangan menganggap asisten terus segalanya bisa. Kalau ditanya bisa menjawab ya jangan diartikan seperti itu ya. Anda silakan digunakan untuk diskusi untuk memperdalam pengetahuan tentang bab yang telah diberikan. Kalau ada sesuatu yang deadlock gitu ya, misalnya kok enggak bisa nanti ditanyakan ke saya, bisa di waktu pertemuan begini atau lewat WA group ya. Bisa ditanyakan lewat WA group. Tapi WA group itu ya saya usahakan nanti menanggapi karena kan saya juga banyak pada juga tugas yang lainnya. Tapi saya usahakan saya tanggapi nanti kalau WA group. Sementara pakai asisten dulu kalau diskusi, kecuali kalau deadlock nanti ya. Jangan semua langsung saya ya. Karena banyak juga aktivitasnya. Jadi materinya nanti saya usahakan itu saya unggah di WLS sampai minggu ke-6 sampai konveksi. Dan juga nanti mungkin di WA group ini saya unggah gini, jadi kalau mungkin buka WLS terlalu ribet, enak. WA group nanti sebelum hari apa nih Kamis sudah saya unggah. Kalau bisa kalau kuliah ini Anda kan punya laptop ya, dibuka di laptop, materinya mungkin suaranya pakai HP begitu ya. Kalau mungkin lihat di layar Zoom itu enggak begitu jelas. Di laptop kan bisa Anda tarik, bisa Anda besarkan gitu ya, yang materinya. Materinya tetap itu dari tahun ke tahun itu saya ambil semua dari Incropera. Ada pertanyaan? Kalau enggak ada, langsung ke materi. Ini saya keluar dulu dari seri ini. Sekarang materi. Yang mana materinya?
Udah enggak muncul lagi nih. Ini RPS. Oh ini. Ini ya, bab 1 pengantar perpindahan panas. Ya. Jadi perpindahan panas ya, heat transfer itu definisinya adalah perpindahan energi. Jadi yang berpindah itu energi. Penyebabnya itu adalah satu saja, perbedaan suhu. Ini menjadi hukum ini. Kalau ada perpindahan panas, ya harus ada perbedaan suhu. Sebaliknya, setiap ada perbedaan suhu di antara dua tempat pasti terjadi perpindahan panas. Ini penting, ini jadi hukum ini. Jadi nanti kalau Anda menganalisa satu sistem itu, ini ada perpindahan panas enggak? Ya mesti dilihat itu ada beda suhunya atau enggak. Setiap ada beda suhu, ini sebagai driving force istilahnya ya, gaya penggerak yang menyebabkan itu pasti ada perpindahan panas. Sebaliknya kalau Anda mengidentifikasi ada perbedaan suhu, jadi harus ada perpindahan panasnya. Perpindahan panas apapun ya, perpindahan panas itu ada tiga ya. Ada tiga cara atau tiga sistem yang sudah dikenal sejak SMA, mungkin yaitu yang pertama konduksi, kedua konveksi, ketiga radiasi. Cirinya apa? Kalau konduksi itu perpindahan panas tanpa diikuti perpindahan molekul medium. Jadi perpindahannya melalui medium dan molekulnya tidak ikut berpindah ya, atau diam. Ini bisa terjadi di yang umum, yang mudah ya di padatan ya, tapi sebenarnya juga bisa terjadi di fluida ya, konduksi itu baik gas maupun cair, itu bisa terjadi konduksi. Cirinya apa ya? Sepanjang kalau di fluida ya fluidanya tidak ikut berpindah. Terjadi perpindahan panas melalui fluida, tapi fluidanya molekulnya tidak ikut berpindah. Itu nanti namanya konduksi atau bisa diistilahkan juga difusi energi. Konduksi itu istilah lainnya adalah difusi energi. Kemudian yang kedua adalah konveksi. Konveksi itu perpindahan panas diikuti perpindahan molekul-molekul medium perantara. Ini cirinya adalah perpindahan panas yang terjadi antara mesti ada suatu permukaan dan fluida. Jadi mesti ada fluida yang kontak dengan permukaan. Perpindahan panas konveksi itu bisa terjadi dari permukaan ke fluida atau sebaliknya dari fluida ke permukaan. Mana yang lebih tinggi suhunya? Energi panas itu selalu berpindah dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Jadi cirinya nih, ada fluida yang kontak dengan suatu permukaan, terus suhunya antara fluida dan permukaan berbeda, maka akan pasti terjadi konveksi. Yang jenis kedua. Yang ketiga, radiasi. Radiasi itu berarti dalam bentuk gelombang elektromagnetik tidak kelihatan. Dipancarkan oleh semua permukaan. Seluruh permukaan itu memancarkan energi radiasi pada suhu berapapun, asal tidak nol absolut. Jadi sepanjang suhunya itu di atas 0 Kelvin ya ada radiasi. Setiap permukaan itu memancarkan radiasi. Tinggal kalau suhunya rendah ya radiasinya kecil, kemudian sering dalam perhitungan diabaikan. Gitu. Tapi pada prinsipnya semua permukaan sepanjang suhunya di atas 0 Kelvin atau 0 absolut. Yang absolut itu apa? Sesuai Kelvin, Röntgen ya. Di atas 0 Kelvin atau di atas 0 Röntgen pasti memancarkan radiasi, energi radiasi. Radiasi tidak harus melalui satu medium perantara, jadi bisa melalui vakum. Jadi antar permukaan itu memancarkan bisa melalui vakum. Bahkan kalau melalui vakum itu tidak terganggu. Justru radiasi lebih efisien terjadi dalam vakum. Karena kalau mediumnya nanti
ada zatnya, ada fluidanya, gas misalnya ya. Maka gas nanti bisa menyerap radiasinya itu. Bisa menyerap, bisa membelokkan gitu ya. Sehingga kalau dalam vakum itu radiasi justru lebih efisien, lebih penuh. Kalau hidupnya ada fluidanya bisa mengganggu. Ini visualisasi ketiga jenis perbedaan panas itu. Yang sebelah kiri itu adalah konduksi. Ini yang gambar di hasil itu misalnya adalah padatan. Diidentifikasi atau diinformasikan permukaan sebelah kiri itu TI, T1 ya, permukaan sebelah kanan suhunya T2 konstan. Kemudian diberi keterangan T1 lebih besar T2 selalu konstan. Sehingga karena di sini ada dua beda suhu antara permukaan 1 dan 2, maka ada perpindahan energi. Ada perpindahan energi dari permukaan 1 sebelah kiri ke permukaan 2, arahnya ke sana. Di lambangan Q, ya pakai double aksen itu artinya fluk biasanya. Ini simbol itu boleh Pak, boleh benar, boleh enggak, yang penting penerapannya dalam persamaan nanti betul ya. Kalau fluk itu satuannya apa? Fluk energi konduksi, berarti energi yang berpindah persatuan waktu, persatuan luas. Ya. Joule per meter kuadrat per detik. Ya. Kalau fluk, kalau tidak fluk ya dikalikan luasnya, fluk dikalikan luas jadi apa? Laju saja, laju energi jadi joule per detik. Terus kalau luasnya itu yang mana? Luasnya patokannya adalah permukaan yang tegak lurus arah perpindahan panas. Jadi kalau arah perpindahan panas ini luasnya ya luas yang tegak lurus arah ini, berarti ini ke panjang ini terus lebarnya nembus apa namanya gambar ini, ya bisa dibayangkan ya. Yang tegak lurus dari sini luasnya, bukan luas ini ya, bukan luas tebalnya ban ini, tapi luas yang sama. Cirinya adalah selalu tegak lurus arah perpindahan panas, luas yang digunakan. Ini yang konduksi. Kemudian yang konveksi tadi cirinya apa? Ada fluida, ya. Kemudian ada permukaan, di mana suhu permukaan dan suhu fluidanya beda. Di sini suhu permukaannya itu TS, suhu fluidanya itu T tak hingga ya. Di perpindahan panas itu suhu fluida itu sering dilambangkan T tak hingga gitu. Pengertiannya itu jauh dari permukaannya, tak hingga. Karena nanti kalau di ini namanya suhu bulk ya, ada istilah bulk mungkin sudah mengenal ya. Suhu bulk fluida itu karena nanti ada suhu film di sini. Kalau bulk itu jauh dari permukaan, film dekat permukaan. Jadi lambangnya itu theta hingga itu biasanya suhu bulk, curah, suhu fluidanya. Ini suhu permukaannya lebih tinggi daripada suhu fluidanya sehingga panas berpindah dari permukaan ke fluida secara konveksi. Karena fluidanya ini panasnya menunjukkan fluida itu bergerak dulu. Bergerak sampai jalan dia mengambil panas. Yang konveksi. Di yang ketiga adalah radiasi tadi ya. Setiap permukaan memancarkan begini ke segala arah. Ini suhunya T1, yang ini suhunya T2. Yang suhu T1 memancarkan segala arah, yang suhu T2 memancarkan segala arah juga. Sehingga nanti ini akan terjadi pertukaran gitu ya. Yang dari permukaan 1 dipancarkan segala arah mengenai permukaan 2 juga. Demikian juga yang permukaan kedua ke segala arah ada sebagainya mengenai permukaan 1. Yang dari permukaan 1 mengenai permukaan 2 itu mungkin sebagian diserap, bisa juga dipantulkan gitu. Nanti yang diserap berapa, yang ditunggal berapa itu ada berdasarkan sifat permukaannya ini. Itu sifatnya radiasi. Nanti radiasi itu lebih detail dipelajari di bab radiasi setelah UTS. Intinya begini, saling pertukaran ini. Sehingga kalau ada dua permukaan interaksi ini ada anunya, ada netonya. Dia yang satu memberi kedua, dua yang memberi ke satu. Yang diberikan sama yang diterima besar mana. Itu ada netonya nanti. Jadi permukaan dua itu neto menerima dari satu berapa. Dia menerima dari satu berapa, memberikan ke satu berapa. Yang di bab satu nanti persamaan umumnya nih yang digunakan. Untuk kasus khusus dua permukaan saja. Nanti kalau lebih dari dua permukaan dipelajari di bab
yang lebih lanjut di bab radiasi. Ketiga cara pemindahan panas ini sering ya ada, bukan sering ya, selalu ada di industri proses. Ya, baik itu konduksi, ya. Karena di industri proses itu ada alat-alat padatan, pasti ada konduksi ya, kalau alatnya itu mempunyai suhu yang cukup tinggi. Ada konveksi karena kan ada fluida, ya, cairan, reaktor diaduk, ya, pipa, cairan, air dialirkan, air panas, air dingin, itu ada konveksi. Ada juga radiasi, kalau suhunya tinggi ya diperhitungkan radiasinya cukup signifikan. Semuanya ada di proses, industri proses. Sehingga kalau waktu merancang alat nanti ketiganya itu mesti dicermati mana yang signifikan. Kalau signifikan ya harus dihitung semua. Nah ini nanti sampai tugas akhir sering ada yang nggak dihitung, ada faktor yang tidak dihitung padahal ada. Jadi mesti dicermati sendiri nanti ada enggak pemindahan panas konduksi, konveksi, radiasi. Kalau merancang suatu alat dan harus diperhitungkan. Sampai di sini ada pertanyaan? Berikutnya ini penjabarannya lebih detail tentang masing-masing jenis perpindahan panas. Yang pertama, konduksi. Konduksi dapat dijelaskan dengan konsep atomik atau molekul activity. Pada konduksi, perpindahan energi terjadi dari partikel atom yang mempunyai tingkat energi yang lebih tinggi, yaitu yang suhunya lebih tinggi itu artinya atomnya tingkat energinya lebih tinggi, ke partikel atom dengan tingkat energi yang lebih rendah melalui interaksi berupa tumbukan. Jadi perpindahan panas konduksi itu dialirkan atau ditransferkan dengan jalan tumbukan. Atau istilahnya lattice wave, gelombang apa nih, getaran untuk zat padat. Jadi setiap molekul itu bergetar atau bergerak. Gerakannya ada 3 nih setiap molekul itu. Ada translasi, translasi itu berarti berpindah ya. Elektron bebas itu misalnya. Ada rotasi itu muter, ada vibrasi, getar ya. Nah, gerakan ini tergantung tingkat energinya. Tingkat energi itu terkait dengan suhu. Kalau suhunya semakin tinggi, tingkat energinya semakin tinggi, gerakan-gerakan ini semakin lebih besar, rotasinya lebih cepat, ya, vibrasinya lebih vibrasi itu amplitudo ya lebih tinggi gitu ya. Translasinya juga lebih cepat kalau energinya lebih tinggi ya, artinya kalau suhunya lebih tinggi. Sehingga kalau di tetangganya itu tingkat energinya lebih rendah, maka akan ditumbuk kayak tadi apa tumbukannya ditumbuk oleh ini molekul tetangganya energinya lebih tinggi sehingga dia akan menerima energi dari tumbukan itu. Nah disitulah terjadi transfer energi secara konduksi. Nanti molekul itu karena energinya tambah, getarannya menjadi lebih tinggi, menumbuk tetangganya sebelahnya lagi dan seterusnya merambat begitu ya. Sehingga untuk zat padat itu ada 2 jenis yaitu isolator. Kalau isolator gerakan translasi tidak ada. Sehingga perpindahan energi karena ini rotasi dan vibrasi. Yang jelasnya lattice wave ini ya. Kalau konduktor terdapat gerak translasi yaitu dengan adanya elektron bebas yang bisa berputar-putar gitu ya. Setelah molekuler membawa energi terus memberikan terus kembali lagi ya. Sehingga kenapa di bahan yang konduktor itu perpindahan panas konduksi lebih cepat ya karena tadi ada gerak translasi, ada elektron bebas. Ini untuk padat. Kalau untuk fluida, cair dan gas, gerak translasi, rotasi maupun vibrasi kedua-duanya ketiganya ada. Ada semua. Cuma masalahnya kalau konduksi mana yang lebih efektif itu biasanya ya di padat. Kenapa yang di padat lebih efektif? Kalau konduksi jarak antar molekuler lebih dekat, Pak. Lebih rapat ya, density molekulernya lebih rapat. Sehingga kalau tumbukannya lebih keras, lebih mudah terjadi kalau padat ini.
Kalau cair dan gas lebih rendah lagi, apalagi kalau gas ya. Itu ya. Ini tadi saya sebut pemilihannya karena gerak random, geraknya itu random tadi. Yang translasi apa itu random, itu disebut difusi energi. Atau konduksi itu bisa biasa disebut difusi energi. Gerak rotasinya itu ya random, maka rotasi ke kiri atau ke kanan itu random. Itu ya. Kemudian persamaan yang mendasari perpindahan panas konduksi itu adalah ini hukum ya, law ini hukum Fourier. Hukum ini ya sampai saat ini ya tetap dianggap berlaku hukum ini. Hukum Fourier. Formulanya adalah di bawah ini, heat flux ya, energi yang digunakan per setiap satuan waktu berdasarkan massa tadi, flux panas yang ada simbol ini, string 2 ini. He, string 2 artinya flux. Terus ini ada simbol X, artinya flux panas ke arah X. Ya. Karena perpindahan panas itu ada arahnya tadi ya. 1 dimensi, 2 dimensi, sehingga arahnya harus jelas. Kalau 1 dimensi juga harus jelas ke arah mana. Ini ke arah X ya. Itu besarnya adalah minus K itu adalah sifat bahannya namanya konduktvitas kali gradien suhu ke arah X, dt per dx. Ya. dt per dx ini satuannya heat flux-nya ini, watt per meter kuadrat. Watt itu adalah joule per detik. Jadi laju panas per satuan luas ke arah X. Ini kenapa kok negatif hukumnya itu ada simbol ini penting ini nanti kalau ngitung kadang-kadang salah itu gara-gara ini simbolnya ini tidak ditulis atau guna atau analisa. Ini kenapa negatif hukum Fourier itu kira-kira kenapa? Ada yang berpendapat? Jadi flux panas itu ini kan ada arahnya kemana? Ini kalau arahnya kalau besarnya Q-nya itu positif, artinya ke arah X positif ke sana. X positif kan ke kanan. Kalau Q-nya itu negatif berarti ke arahnya ke kiri gitu. Sepakatannya. Jadi Q itu ada plus minusnya, ada tandanya. Kalau plus ke arah X kanan, kalau minus ke arah X kiri. Ya. Itu anunya, kesepakatannya, konvensi. Sehingga di formulanya ini ada tanda negatif. Kenapa tanda negatif? Ada yang berpendapat? Ada pendapat? Berdasarkan tadi tanda Q-nya tadi, kalau ke kanan, Q-nya itu positif. Harus positif kalau arahnya ke kanan. Ke kanan itu artinya dari X yang kecil ke X yang besar gitu kan kalau di koordinat. Kalau ke kiri itu dari X yang besar ke X yang kecil. Ferdianto, kenapa kamu? Menurut kamu kenapa nih? Yang ini yang muncul namamu. Ini kenapa negatif? Nanti kalau analisa ya ini karena penyebabnya ini aja yang dianalisa. Pakai positif atau pakai negatif. Kenapa enggak ini hilang aja enggak sama dengan K dt per dx begitu saja. Kurang tahu sih Pak. Kurang tahu yang lain. Hans, Nathanael, Baren, kurang tahu Pak. kurang tahu. Jadi gini, tadi kalau panasnya ke arah kanan gitu ya, kan harus Q-nya harus positif. Ya sementara kalau panasnya ke arah kanan, suhunya lebih tinggi yang mana? Yang kiri. Yang kiri kan. Tadi kan hukumnya panas di awal kan saya sebutkan.
Panas itu selalu berpindah dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Jadi kalau Q-nya itu ke arah kanan, bagian kiri itu lebih panas dari bagian kanan. X yang lebih kecil suhunya lebih tinggi daripada X yang lebih besar, kan gitu cara matematika. Kalau begitu berarti dt per dx-nya gimana? Positif atau negatif? Negatif. Negatif kan ya. Semakin X-nya besar, T-nya semakin kecil. dt per dx-nya hitungnya harus T2 min T1 dibagi X2 min X1 harus konsisten seperti hukum matematik itu. Jadi kalau semakin kanan suhunya turun, dt per dx-nya harus negatif. Karena definisinya seperti definisi matematik itu. Ya. T di titik 2 yang kanan dikurangi T di titik 1 dibagi X di titik 2 dikurangi X di titik 1. Jadi pasti negatifnya karena T2-nya lebih besar dari titik 1, ya X2-nya lebih besar dari X1. Kalau ini negatif terus digabung dengan ini kan jadi positif. Artinya Q-nya positif, arahnya ke kanan, cocok jadinya. Itu aja nandainya. Nanti kalau menghitung-hitung, ini pakai min atau pakai plus. Biasa kalau ujian ngitung nggak pakai tanda, betul aja, asal betul. Arah dan angkanya betul. Tapi kalau analisa aslinya rumusnya begini nih pengertiannya. Ini harus konsisten. Itu yang konduksi. Ini ada nih gradien suhu, namanya gradien suhu ya. K itu konduktilitas panas. Ini ada keterangannya lagi ini. Ya. T2 min T1. Tadi X2 dikurangi T1 itu sering disebut kalau di batang itu ya di tidak ada gambar ini tadi. L itu. Ini tidak ada gambarnya. Yang gambar tadi L itu ya. Kembali ke ini, L itu ini T2 dikurangi T1. Ini tebalnya bahan itu L. X2 dikurangi X1 sering disebut L begitu saja di konduksi. Ini sehingga rumusnya menjadi itu. Rumusnya menjadi ini T2 min T1 per L. Artinya L-nya itu positif ya. dt per dx-nya ini. Karena kalau T2-nya lebih kecil dari T1 ini dt per dx-nya negatif. Terus dimasukkan sini. Menjadi ini samanya. Kadang ditulis sebagai gini dt per L. dt-nya dt per L tapi dt-nya didefinisikan ini. Ya, didefinisikan ini Q-nya itu tidak pakai negatif ya. Ini negatifnya kan hilang. Q sama dengan K delta T per N. Tetapi delta T-nya didefinisikan ini. T sebelah kiri dikurangi T sebelah kanan. Boleh. Ya. Kalau di rumus tadi kan T kanan dikurangi T kiri, tapi ini nih mau definisikan sendiri. Delta T-nya harus T sebelah kiri dikurangi T sebelah kanan dibagi tebalnya itu tanpa tanda negatif. Negatifnya dihilangkan karena negatif ini digabung dengan delta T2 min T1 tadi dari T1 min T2. T1 min T2 didefinisikan delta T. Itu penandaan. Ini kalau nggak ada tanda ininya namanya laju tadi ya. Satuannya apa laju tadi? Joule per detik, watt. Kalau ini joule per detik per meter kuadrat, jadi harus dikalikan A. Hubungan antara laju dengan flux ini. Antara laju adalah flux dikalikan A. Jangan lupa A-nya itu adalah apa namanya luas yang tegak lurus dengan arah perpindahan panas. Karena ada kadang-kadang yang A-nya itu ininya. A-nya itu ininya. Luas ini salah ya. Misalnya nih panjangnya 2 cm, terus yang disuruh analisa dinding ini per meter tingginya. Terus luasnya ini nanti 1 meter kali 0,2 itu salah. Bukan ini luasnya. Luasnya adalah yang ini. Ya 1 meter kali kenang kesananya berapa yang dianalisa. Ke menembus bukunya, ya menembus kertasnya. Ini contoh soal. Ini kok tidak ada gambarnya ya. Di buku juga tidak ada gambar. Ini contoh soal konduksi itu. Dinding suatu furnace terbuat dari batu dan api.
tebalnya. Ini kita bicara, Anda pernah lihat furnace di mana? Pernah lihat furnace? Orang teknik kimia harus tahu itu istilah furnace itu apa. Siapa yang pernah lihat furnace? Tempat pembakaran. Apa? Tempat pembakaran, ya. Ya, tempat pembakaran. Tapi sebenarnya definisinya bukan begitu ya, tidak harus pembakaran. Ya. Definisinya furnace itu adalah alat proses di mana suhunya sangat tinggi prosesnya. Contohnya di lab itu. Di lab itu kan alat yang pakai suhu itu bisa ada yang namanya dryer. Dryer kan pakai suhu juga. Tapi suhunya tidak tinggi kalau dryer. Biasanya 70 derajat, 80 derajat. Terus ada lagi alat yang namanya kotak itu furnace ya. Kan dimasukkan, biasanya cawan dimasukkan di situ. Ada sesuatu yang harus dipanaskan pakai suhu tinggi ya, pakai namanya furnace. Suhunya bisa sampai 500, bisa sampai 1000 derajat. Itu namanya furnace. Di industri itu banyak juga alat yang namanya furnace, yaitu sepanjang itu suhunya sangat tinggi itu namanya furnace. Ya. Di alat pembangkit listrik itu ada furnace-nya karena di bahan bawah itu ada alat yang namanya untuk membakar. Kalau bahan bakarnya padat ya namanya juga furnace biasanya. Terus kalau reaktor ini membuat baja, ya Krakatau Steel, membuat baja itu dari mana? Pabrik baja itu asalnya dari mana? Coba, yang tahu siapa? Baja itu apa sih baja itu? Campuran dari beberapa logam, Pak. Ya, yang utama itu produk akhirnya, campurannya bisa macam-macam. Ini produk mayornya apa? Baja, disebut baja itu. Besi ya. Besi, Pak. Besi, Fe. Ya, utamanya itu Fe. Fe, terus itu nanti disebut baja karbon yang kuat ya, karena apa? Fe dicampur karbon. Ya, nanti di bahan komposit, udah ngambil ya bahan komposit ya? Ya, itu padatan itu kalau dicampur ya, mungkin diproses suhu tertentu terus didinginkan nanti sifat fisiknya itu lain. Jadi besi itu kalau dicampur karbon terus dihomogенkan itu ya dipanaskan terus didinginkan itu sifatnya jadi kuat. Makanya disebut baja karbon ya. Baja karbon. Nah, sebenarnya bajanya sendiri itu Fe-nya itu di pabrik baja. Asalnya dari Fe. Jadi pabrik baja itu yang membuat Fe sebenarnya. Fe dibuat dari mana? Ya ini pengetahuan umum tapi paling enggak tahulah kalian kan teknik kimia ya. Teknologi proses harus tahu. Baja itu dipakai di mana-mana dan terus masuk industri strategis, industri besar, industri kimia loh, industri baja itu. Jangan dikira industri mekanik, industri kimia itu. Baja dibuat dari apa? Yang Tergantung, Pak, tergantung baja apa dulu. ya, Jadi baja umum itu. Baja umum itu Fe semuanya. Yang produk anu itu kan campurannya lain-lain. Kalau baja karbon ya baja ditambah karbon. Terus nanti ada produk tertentu itu dicampuri nanti itu. Campurannya lain lah itu anu nanti apa namanya membuat lagi dicor campur lagi. Tapi yang intinya itu ya baja itu besi dan karbon. Ya, pabrik baja itu membuat besi dulu utamanya. Nah, besi itu dibuat dari mana? Di Krakatau itu orang teknik kimia loh, itu yang anukan reaktornya itu. Sampai hasilnya baja-baja untuk konstruksi segala macam ini. Dari mana dibuat baja itu? dilebur, Pak, biji besinya. Ya, dari biji besi. Biji besi itu apa? Kan asalnya dari alam biji besi itu. Biji besi itu apa? Senyawanya apa biji besi itu? Fe atau apa?
Kalau dari alam sih nggak langsung Fe mungkin Pak, harus dimurnikan dulu. Loh, maksudnya dimurnikan itu campuran maksudnya? Iya kan harus masih ada, begitu kita ambil dari alam masih ada zat-zat pengotor lainnya gitu maksudnya. Zat pengotor. Kalau besinya sendiri itu berupa apa? Kalau pengotor itu kan campuran. Besi campur apa? Apakah yang bercampur itu besi di alam itu? Yang bercampur dengan pengotor apakah besi? Ya ada pengotornya itu pasti. Cuma yang bercampur dengan pengotor apakah besi itu? Di alam ini Pak, biji besi itu besi sama oksida jadi Fe2O3. Ya itu ya. Besi itu kalau di alam stabilnya itu berupa oksida bukan Fe ya. Ya memang naturalnya gitu, dia di alam itu yang diambil dari tambang-tambang itu mesti Fe2O3 oksida. Jadi kalau membuat besi itu harus gimana? Kalau membuat Fe ya harus mengeluarkan O-nya. Ya, mengeluarkan O-nya pakai apa? Pakai reaksi kimia. Namanya reaksi reduksi, redok. Pakai apa? Pakai karbon diambilnya. Jadi direduksi Fe2O3 ditambah karbon, nanti akan bereaksi menjadi apa? Fe dan CO. CO atau CO2 ya, saya dicek sendiri. Pokoknya itu karbon reduksi. Ya. Makanya namanya reaktornya itu direct reduction plant namanya. Itu reaksi reduksi. Nah syaratnya kira-kira apa reaksi reduksi itu syaratnya terjadinya? Kan kalau di alam itu kayak tanah itu kan ya, biji besi itu kira-kira kan ya. Terus kalau karbon itu kan pernah lihat karbon kan, batu bara itu loh karbon. Kan pernah lihat salah satunya batu bara itu karbon, terus karbon aktif itu ya karbon juga, karbon itu arang itu ya. Arang itu begitu itu. Kalau biar bereaksi reduksi apa kira-kira? Syaratnya apa? Antara besi oksida dengan karbon harus suhunya harus tinggi. Karena itu kan padat sama padat. Kalau di teknik kimia itu padat sama padat itu enggak ada ya bisa bereaksi. Mana ada contoh padat dengan padat bereaksi? Enggak ada. Yang ada itu padat sama gas, padat sama cair itu atau cair-cair atau gas-gas reaksi. Kalau padat sama padat ya kita basicnya itu dari reaksi itu kan sebenarnya interaksi antar molekul ya. Pemutusan dan penggabungan ikatan. Jadi mesti begitu. Ya bisanya padat sama fluida atau fluida-fluida ya. Jika padat-padat itu harus dicairkan kedua-duanya. Reaksinya nanti fasanya cair. Nah untuk nyair ya, kalian cek nanti karbon itu titik cairnya berapa, arang itu. Bisa cair pada suhu tinggi, sangat tinggi. Demikian juga besi oksida itu sangat tinggi, sehingga harus dilaksanakan di dalam satu alat yang dipanaskan sampai sekedua-duanya meleleh dulu, baru bereaksi. Alat itu namanya ini cerita panjang dari biar anunya. Namanya alatnya kalau gitu-gitu tuh furnace ya, yang di PS Patindo dekat sini itu ya ada itu, yang dari kejauhan tuh kelihatan mengangkat furnace itu ya. Untuk memanaskan tuh macam-macam, ada yang pakai listrik, itu namanya arcing furnace. Pakai listrik itu seperti orang las, tapi lasnya itu batangnya itu sangat besar, diameternya bisa sampai 1 meter, 1,5 meter, isinya karbon semua, listriknya sangat tinggi. Nanti ditempelkan itu keluar percikan api yang sangat besar. Bisa juga pakai bahan bakar gas, macam-macam kalau panasnya. Ini tadi saya mau cerita, ini dinding furnace itu dibayangkan di industri. Furnace itu sangat besar, diameternya bisa sampai 10 meter misalnya begitu ya. Ini dindingnya, terus dindingnya kenapa diberi batu tahan api? Ini kalau baca soal ini sekarang mengerti ininya. Dinding furnace diberi batu tahan api kenapa? Karena di dalamnya kan panas 1200. Ya, luarnya kan harus dingin, aman biar operatornya pertama biar panasnya tidak buang ke lingkungan ya. Kedua biar aman. Makanya diberi bahan yang isolator tadi itu ya. Karena dia ada konduktor sama isolator yang tidak menghantarkan, kalau menghantarkan panasnya banyak buang. Salah satu bahan isolator itu namanya ini refractory brick gitu, batu tahan api. Artinya ini tidak meleleh pada suhu tinggi dan tidak menghantar bukan menghantar panas yang baik, yaitu namanya refractory brick ini. Ini satu industri kimia tersendiri juga refractory brick ini berkembang.
Karena yang butuhkan ini alat-alat ini banyak ya. Di Jepang juga berkembang, di Indonesia mungkin juga ada ya. Kalau saya dulu kelen itu aja harus impor dari Jepang ini batu ini ya. Nah ini dinding itu ya tebalnya batu tanam itu tebalnya ini 15 cm ya, dari dalam, permukaan dalam, permukaan luar. Dan mempunyai konduktivitas panas ini, yang mempunyai konduktivitas panas berarti apa? Refractory break-nya tadi 1,7 watt per meter Kelvin. Terus dalam keadaan steady state, kalau pabrik itu kan steady state. Suhu permukaan dinding dalam yang diketahui ya, suhu permukaan refractory dinding dalam itu selalu 1400 Kelvin, ini berapa Celsius ini? 1100 berapa ini ya. Kalau furnace-nya sendiri ya lebih dari yang tengah, lebih dari segi ini. Semakin ke tepi kan semakin turun ya, karena panasnya berpindah ke luar. Jadi dari pusat furnace ke keluar itu semakin dingin. Pas di dinding sekian, 1400 Kelvin. Terus suhu permukaan luarnya ini 1150 Kelvin. Suhu permukaan luar break tadi ya, masih panas. Ya, turun berapa nih cuma nih? Turun 250. Jadi di luarnya masih panas. Jadi orang nggak bisa deket biasanya, deket megang juga panas. Harus pakai glove ini ya, sarung tangan yang tahan panas itu. Dan biasanya operator dari luar ya, dari agak jauh. Saya pernah mengoperasikan ini untuk reaksi kalsium karbid, batu bara juga dilelehkan dengan kalsium karbonat ya, untuk membuat kalsium karbid itu. Kemudian diminta menghitung panas hilang itu melalui dinding dengan luas. Nah dindingnya luasnya kan ini, ya tergantung diameter sama tingginya ya. Cuma dihitung kalau per sekian, luasnya sekian itu mengeluarkan panas berapa gitu. Ini luasnya pasti udah luas apa? Luas perpindahan panasnya kalau begini, di soal begini. Luas yang tegak lurus arah perpindahan panasnya. Luasnya kalau dindingnya itu misalnya tingginya 3 meter, terus diambil lebarnya diambil ya, setengah meter saja. Per sekian itu berapa panas yang berpindah gitu ya. Jadi A-nya ini hitungannya 1,5 meter kuadrat. Q-nya jadi apa tadi? Ya rumus tadi. Ya rumus Fourier tadi aja ya. Minus konduktivitas terus suhu. Apa namanya? Ini suhu mana nih? Suhu luar dikurangi suhu dalam ya, dibagi delta X. Delta X-nya tapi dibuat positif ya, ininya dibalik. Ya. Ini coba, ini X-nya ke arah positif, berarti X-nya ngitungnya dari mana nih? Dari dalam keluar. Semakin besar gitu aja definisinya. Dari dalam keluar, makanya yang keluar itu suhunya ini, yang dalam suhunya ini jadinya. Ya. X2 minus X1-nya 0,15 positif, X2-nya yang keluar lebih besar, X1-nya yang dalam lebih kecil, angkanya segini. Arahnya ini harus keluar pokoknya. Ini pengertiannya penting, arahnya itu dari dalam furnace ke luar. Menembus dinding dalam, menuju dinding luar, terus dibuang nanti oleh permukaan dinding luar. Dinding luar nanti buangnya pakai apa caranya? Panas gini itu kan steady state pabrik itu ya, industri proses itu. Ini selalu dibuang segini, per meter kuadratnya sekian ini. 2833 Joule per detik setiap meter kuadratnya dari dinding furnace. Ini dibuang kemana ini? Ke lingkungan. Dengan cara apa membuangnya? Dengan cara apa? Siapa yang berpendapat? Bisa dibayangkan ya, ini ada furnace terus dari dinding luar itu mengalir segini loh. Namanya ini boleh dianggap nih heat loss ini ya, ini terbuang ini. Joule per detik per meter kuadrat dindingnya. Ini buangnya keluarnya itu melalui proses apa? Siapa yang berpendapat? Radiasi, Pak. Radiasi saja. Konveksi juga. Konveksi Ya, juga ya. juga, Pak. Kan ada udara biasanya di industri itu, kan tidak mungkin vakum. Jadi ada udara, ada fluida yang kontak dengan permukaan tadi, bahan. Ya. Terus ada radiasi karena permukaan setiap suhu mengeluarkan panas. Jadi dengan dua cara itu radiasi dan konveksi itu seri atau paralel perpindahan panasnya itu. Kalau di aliran listrik itu kan ada seri paralel. Arus kalau di aliran listrik itu arus ya, yang seri paralel itu ada arus yang ngalir. Kalau di sini arus itu panasnya itu. Kalau di listrik itu kalau seri itu intinya apa?
arusnya sama yang melalui dua tahanan gitu kan ya. Kalau paralel arusnya bisa berbeda kan gitu ya. Kalau seri kan mesti arusnya itu sama yang melewati jaringan itu kan ya. I-nya kan sama. Kalau paralel I-nya bisa berbeda. Kan gitu kalau di aliran listrik. Ini nanti analog dengan aliran listrik ini. Kalau ini tadi yang konveksi sama radiasi itu seri atau paralel? Paralel, Pak. Paralel Jalan ya. barengan. Bukan seri ya. Paralel artinya apa? Ki konveksi dan ki radiasinya itu bisa tidak sama. Kan sendiri itu perbedaan panasnya. Paralel, kalau paralel itu artinya apa? Kalau di aliran listrik kan kalau arus, kalau paralel di jumlah kan ya. Di jumlah arus totalnya itu penjumlahnya. Nanti ini juga gitu, panasnya itu ini jumlahnya harus sama dengan sebanyak panas konveksi dan panas radiasi yang dikeluarkan dari permukaan dinding luar itu harus sebesar ini. Terus kalian nyuplik ya. Tadi kan soalnya udah bahas ketiga peristiwa perpindahan panas itu ya. Nah ini tadi kan per meter, kalau yang ditanya tadi kan per sekian ini, per 1,5 meter persegi ya, tinggal ngalikan luasnya ya. Tadi itu ya, laju sama fluk kalikan A. Yang dinamakan kan untuk luas 1,5 meter. Ya yang per meter dikalikan 1,5 ketemu sekian untuk luas 1,5 meter. Nah kira-kira itu aplikasinya konduksi itu yang banyak seperti itu. Alat-alat proses itu sering kalau panas nanti ada dinding yang heat loss ya. Kalau heat loss-nya biar kecil diapakan kira-kira? Heat loss-nya ini biar kecil diapakan? Ditambahkan insulasi di luarnya, Pak. Nah, ditambahkan insulasi. Nanti ada di bab berikutnya itu kalau dikasih insulasi ya ininya jadi mengecil nih. Tujuannya dua ya nambah insulasi itu. Satu mengurangi heat loss, yang kedua apa kira-kira? Di samping mengurangi heat loss apa? Suhu permukaan luarnya lebih dingin pasti kalau ditambah insulasi, sehingga lebih aman kalau kesentuh tangan. Atau lingkungannya nanti juga nggak lebih panas ya. Dua itu tujuannya, insulasi. Itu kira-kira produksi itu seperti itu. Kalau nanti kalau kalian tugas akhir kan mesti ada alat-alat ya, yang panas mesti dihitung ini heat loss-nya berapa. Kan diperhitungkan heat loss-nya di neraca energinya. Perlu dikasih insulasi apa tidak itu harus jelaskan. Kenapa tidak kasih insulasi? Harus bisa jelaskan. Oh, suhu permukaan luarnya masih 400 derajat Celcius kok tidak dikasih insulasi kan tidak aman. Kesentuh orang kan bahaya. Jadi mesti dikasih insulasi. Ya. Itu konduksi. Kita tuh Jawa resminya tuh jam berapa? Jam 1 sampai jam berapa itu? 3 jam ya? 1, 2, 2, 3, 3 sampai jam 4 kurang seperempatan kira-kira ya. 15.45 atau 15.50 ya. Ini masih waktunya masih ada nih ya, jam aslinya. Ini baru 15.13. Ada pertanyaan sampai di sini konduksi? Yang penting tadi apa kata kuncinya itu aja, arahnya harus betul. Konduksi itu dari suhu tinggi ke suhu rendah. Luas permukaannya harus yang tegak lurus arah perpindahan panasnya. Itu aja. Terus ada pengertian fluk, ada laju, harus bisa ngubah dari fluk dari ke laju maupun dari laju ke fluk ya. Konversinya melalui luas perpindahan panas. Ada pertanyaan? Kalau tidak, saya teruskan yang jenis kedua, ini penjelasan lebih detail dari yang di awal bab tadi ya, konveksi. Nah, namanya konveksi ya. Kalau di SMA kita ya dengan aja fluidanya tidak ikut berpindah itu aja. Tapi kalau didetailkan ini pengertiannya begini. Perpindahan panas secara konveksi merupakan gabungan. Ini selalu gabungan dari dua mekanisme. Yang pertama adalah difusi energi yang konduksi tadi. Yang kedua adalah perpindahan panas karena gerak makroskopis fluida atau karena pergerakan fluidanya.
Kemudian yang poin kedua ya, gerak fluidanya ini mesti ada, konveksi itu mesti ada gerak fluida yang bergerak. Terus fluida yang bergerak itu dibagi dua, ya. Geraknya karena alat, ya. Kalau gerak fluidanya itu disebabkan oleh alat atau gaya luar ya, misalnya ada pompa, ada fan, ada blower, ada pengaduk, ya. Mengaduk cairan kan fluidanya bergerak dan lain sebagainya. Pokoknya ada alat aja yang untuk gerakan fluida. Namanya disebut konveksi paksa, force convection. Nanti konveksinya dipaksakan oleh alat ini yang maksa. Kalau geraknya itu tanpa alat apa bisa bergerak fluida itu? Bisa ya, karena apa? Karena gaya apung, gaya buoyancy. Karena fluida itu kalau suhunya berubah, densitasnya berubah. Perubahan densitas itu menimbulkan gaya apung. Ya. Fluida yang tadinya dingin menjadi panas, itu densitasnya turun. Kalau densitas turun cenderung bergerak ke atas atau ke bawah? Ke atas. Ke atas. Karena cenderung ke atas, maka tempat yang dia tinggalkan akan ditempati oleh fluida yang lebih dingin. Maka terjadilah sirkulasi, intinya begitu. Jadi fluida itu bergerak karena ini. Tidak ada yang menggerakkan karena panas, dia ringan, itu intinya. Terus bergerak ke atas, nanti ada molekul yang menempati yang tempat yang ditinggalkan sehingga terjadi sirkulasi. Seperti masak air itu ya. Sebelum mendidih kan ada sirkulasi itu. Yang air yang bawah ya, yang pakai panci itu ya, pakai alat masak atau namanya apa itu. Yang air panas di bawah itu yang kena api itu, api atau kena listrik ya, elemen itu akan naik ke atas, yang atas nanti turun ke bawah sehingga terjadi sirkulasi begitu ya. Nah, jenis yang begini ini kalau poin kedua tadi pergerakannya akibat ini tidak ada alat yang menggerakkan disebut konveksi bebas, free konveksi ya. Konveksi bebas sama konveksi paksa itu besar mana perpindahan panasnya kira-kira secara umum? Besar yang paksa ya, karena fluida itu bergerak itu nempel dinding, ngambil energi terus pergi gitu ya. Kalau dipaksa kan pergerakannya cepat, sehingga ya perpindahan panasnya cepat, tapi butuh energi tambahan. Butuh energi tambahan. Konveksi paksa itu contohnya apa coba? Ya, kalau tadi konveksi yang free konveksi kita kalau masak air itu contohnya ya sebelum mendidih itu atau bahkan setelah mendidih itu peluduk-peluduk itu juga free konveksi itu. Kan tidak ada alat yang gerakkan ini, bergerak sendiri kan. Itu contohnya. Kalau konveksi paksa apa contohnya? Kasih contoh satu aja coba, siapa? Salah satu. Alat yang pernah kalian lihat itu ya. Oh itu konveksi paksa berarti itu. Apa itu? Kondensor. Apa? Kondensor. 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 Yang airnya ngalir tuh. Kondensor itu kan kondensasi, perubahan fasa. Kan ada perubahan, perpindahan panas. Nah, perubahan panasnya dari mana ke mana? Dari fluida, airnya, sama yang di dalam kondensornya. Nah, terus kok tahu paksa dari mana? Kan ada air yang ngalir di dinding kondensornya, itu kan digerakkan dengan pompa. Dengan Jadi, pompa, ya, kondensor, ya betul itu, jelasnya betul ya. Kondensor itu ada media pendinginnya, kondensasi itu kan didinginkan. Ya. Didinginkan medium pendinginnya itu digerakkan oleh pompa. Ya. Alat kondensor ini. Contohnya apa? Di AC itu masih ada kondensornya. Itu kan ada anunya, ada blower yang gerakkan fluida gasnya, freonnya ini. Itu digerakkan ini, pakai energi. Energinya energi listrik, makanya makan listrik dia. Digerakkan, makanya dia konveksi paksa. Kalau enggak itu pembuangannya outdoor-nya itu ya. Outdoor-nya itu ada apanya? Ada kipasnya. Ya kan? Ada kipasnya ya. Kipasnya tujuannya kan untuk membuang panas biar lebih cepat. Coba kalau kipasnya mati kan dia susah, buang panasnya lebih susah. Lebih susah nanti AC-nya jadi enggak dingin. Terus kalau di mobil, kalian di mobil kan ada namanya apa itu? Radiator ya. Radiator itu kan
intinya apa fungsinya? Mendinginkan oli ya. Oli yang dari mesin itu kan kena panas. Ya, dia dinginkan, olinya dialirkan ke radiator. Olinya ngalirnya juga pakai pompa. Ya, di situ ada konveksi ya antara oli dengan permukaan dalam radiatornya. Itu konveksi paksa. Terus kemudian di luar dinding radiator kan ada ngalir juga air pendingin kan. Air pendinginnya kan dipompa juga itu ya. Dipompa pasti ada pompa airnya di mobil itu. Itu juga konveksi paksa. Jadi di dalam konveksi paksa, di luar juga konveksi paksa. Contohnya itu. Kebanyakan alat proses itu konveksi paksa. Kenapa ya? Biar cepat. Kalau cepat nanti alatnya jadi lebih kecil ya. Kalau cepat itu istilahnya koefisiennya yang besar, koefisien konveksinya nanti ada persamaannya, sehingga luas yang dibutuhkan itu kecil, artinya alatnya cukup kecil saja. Makanya kalau di industri proses atau industri otomotif juga itu ya kebanyakan konveksi itu paksa, biar alatnya kecil itu dihitung secara ekonomis lebih murah daripada dibiarkan konveksi bebas, alatnya sangat besar, sangat mahal. Butuh alat yang banyak, butuh alat yang besar. Itu kebanyakan konveksi paksa, tapi yang konveksi bebas juga masih tetap ada. Kalau tidak perlu paksa bisa bebas ya bebas ada ya. Yang konveksi bebas. Itu ya dua konveksi itu diingat aja. Free konveksi ada forced konveksi. Cirinya gampang aja itu. Satunya ada fluidanya ngalir karena alat, satunya ngalir karena alamiah itu ya, karena panas dan dingin itu alamiah. Nanti persamaannya lain ini, dua ini kelompok ini persamaannya lain, mirip tapi ada dua kelompok persamaan ini. Nanti di bab konveksi nanti ada ya, bab akhir, minggu akhir sebelum UTS. Nanti ada bab khusus tentang konveksi ini, detail-detail persamaan, tapi intinya ya dua macam ini. Itu konveksi, ini contohnya aja ya. Oh tadi ada dua macam ya, ada dua macam peristiwa tadi penjelasan ini, ada difusi energi, ada perubahan panas karena gerak makroskopis itu penjelasannya ini ya. Ini misalnya plat ya, plat panas, terus ada fluida mengalir katanya, force konveksi. Ini platnya kan memindahkan energi ke fluida. Caranya bagaimana? Energi panas dari molekul plat ke molekul fluida itu pindahkannya gimana caranya kira-kira? Siapa yang berpendapat? Panas asalnya kan disimpan di molekul plat, ya surface itu plat lah, padatan. Terus nanti kan dipindah di fluida ke molekul fluida. Pindahkannya mekanisme gimana caranya? Pakai radiasi sama konduksi. Apa? Pakai radiasi sama konduksi. Radiasi. Kalau radiasi itu gini, radiasi itu kalau kena fluida apalagi cair rapat itu diserap, enggak bisa radiasi, ketutupan. Tertutupi oleh molekulnya itu. Jadi kalau ada fluida ini radiasi biasanya tidak diperhitungkan. Ini tertutupi molekul ini lah. Berarti tertutupi molekul, ketutup, tidak bisa pindah sana. Kan nempel gitu molekulnya. Nah nempel, jadi pindahnya gimana? Konduksi. Dengan konduksi, kok bisa tahu konduksi gimana caranya? Soalnya kan pas fluidanya nempel di permukaan, bisa dianggap itu mereka diam saat itu. Tapi panasnya berpindah. Ya panasnya bisa berpindah gimana caranya pindahkan? Kan pas fluida sama permukaannya itu nempel, kan ada kontak dari molekul-molekulnya. Molekul fluida sama permukaan. Terus kalau kontak kok bisa berpindah itu gimana caranya? Maksudnya? Kan kontak, terus kontak itu ya dijelaskan ada molekul kontak terus energinya berpindah, caranya gimana? Dari tiga gerakan itu, dari tiga gerakan. Nah iya tadi gerakan molekuler tadi,
tumbukan tadi. Nah ini padatan ini meskipun kelihatan diam ini kalau dilihat molekuler ini gerak dan nanti vibrasi rotasi tadi kan ya. Itu gerak itu menumbuk ini, salah molekuler tidak kelihatan mata, menumbuk molekul fluida yang nempel di sodok-sodok itu. Jadi molekul fluidanya jadi energinya bertambah ya. Setelah energinya bertambah, terus ini kan di bawah aliran ini, kalau ini kan dipaksa, dibawa gerak sana, terus nanti apa digantikan oleh fluida yang energinya masih rendah di sini. Di belakangnya kan rendah, disodok-sodok lagi di bawah, begitu. Kalau fosil itu gitu, bawahnya kan cepat, digantikan terus nempel, disodok, terus di bawah digantikan yang energinya yang masih dingin di belakangnya. Jadi begitu peristiwanya. Terus di sini nanti dia gantian dengan yang fluida di atasnya juga bisa turun gini juga. Ada mekanisme buoyancy juga kecuali yang FOS ini. Yang dingin di atas turun ke bawah itu juga bisa ada. Dari sini di lapisan tipisnya ada aliran begitu, sirkulasi juga. Yang dingin jatuh ke bawah, kalau yang nempel panas pindah ke atasnya gitu. Terus secara bersama-sama dibawa ke sana. Digantikan yang dingin energinya lebih sedikit ya ditumbuk di sini. Ditumbuk-tumbuk terus habis itu dibawa oleh fluida ini, bawa pergi. Makanya dua macam ini tadi. Ada difusi, numbuk dari permukaan padatan tadi, ada karena gerakan makroskopis. Makroskopis itu ya gerak bersama-sama molekul itu. Kalau misalnya ini pun tidak ada pos konveksi, tidak digerakkan, ya fluida yang panas di sini kan ke atas. Digantikan yang bawah turun ke bawah disodok-sodok ke atas lagi, begitu sirkulasi. Ini sirkulasi namanya gerak makroskopis. Makroskopis itu kumpulan beberapa molekul. Itu memindahkan energi dari bawah sini dibawa ke atas. Nah ini. Kalau yang free konveksi ya itu sirkulasi itu bawa ke atas itu. Dan seterusnya. Nanti yang di atas suhunya nanti tahu-tahu lebih dingin lagi dari yang di bawah ini, disodoki terus. Kalau masa air itu, nanti yang di atas itu turun lagi gitu ya. Pokoknya sirkulasi itu ngambil panas pergi, ngambil panas lagi pergi. Sampai pasnya semakin naik kalau free konveksi ya. Kalau pas konveksi ya dibawa pergi begitu intinya. Nah, itu selalu ada dua tadi ya. Ada konduksi, ada konveksi, pengertian yang gerak makroskopis molekul. Yang dua tadi. Nah, hukumnya itu disebut hukum pendinginan Newton dengan konveksi ini. Newton law of cooling ya, hukum pendinginan Newton. Rumusnya itu ini, konveksi itu secara umum, baik free konveksi maupun forced konveksi. Flux panas itu adalah beda suhu dulu, driving force-nya adalah beda suhu antara permukaan ini TS dengan fluida theta hingga itu sini. Ya, ada beda suhu, terus ada koefisien. Nah ini koefisien ini ini koefisien itu seperti apa skalanya ya. Kalau beda suhunya sekian, berapa panas pindah tergantung ini. Skala itu ditentukan apa? Ditentukan tadi itu apakah free konveksi, apakah post konveksi. Terus fluidanya itu densitasnya ringan atau berat. Itu beda nanti. Termasuk H itu dipengaruhi densitas, dipengaruhi viskositas. Itu kan mempengaruhi ini natural sirkulasinya itu, viskositas, densitas ya, kerapatan ini ya, mempengaruhi cepat tidaknya energi dipindahkan dari permukaan. Makanya itu nanti semuanya mempengaruhi H ini. Nanti detailnya dipelajari di bab konveksi itu H itu. Kalau viskositasnya lain, densitasnya lain itu akan beda hanya. Juga kalau free sama force itu hanya berbeda. Tapi secara umum tuh ini koefisien kali beda suhu gitu aja konveksi ya. Ini H dipengaruhi oleh bentuk geometri permukaan, maksudnya permukaannya itu rata sama bergelombang itu lain, karena ini kan flux kan persatuan luasnya 1 meter persegi itu luasnya itu rata sama tidak rata lain. Karena nanti yang dipakai kan luas efektifnya sebenarnya untuk perpindahan itu. Sifat gerak fluida itu tadi ya termasuk viskositas, sifat fluidanya, sifat gerak fluida itu free konveksi atau post konveksi tadi, terus sifat fluida tadi ya, viskositas, densitas, dan semua parameter yang mempengaruhi perpindahan panas secara konveksi termasuk suhu itu mempengaruhi H. Suhu rendah sama suhu tinggi hanya lain. Nanti di bab 7 ada rumusnya. Ini fungsi dari suhu.
suhu TS dan suhu theta hingga ini di rata-rata biasanya. Maksudnya pengertian ini ya, semua parameter yang mengenai panas antara lain kan suhu. Suhu berarti mempengaruhi H. Ini contoh harga H itu ya, kalau konveksi bebas sekian ini. Kalau gas satuannya ini antara 2 sampai 25, kalau cair antara 50 kalau sampai 1000. Kalau paksa ini 10 kali lipat untuk gas. Kalau cair itu lebih 10 kali lipat nih. Dari 1000 menjadi 20.000. Apalagi kalau ada perubahan fasa. Tadi kondensasi tadi ya. Kondensasi boiling itu lebih tinggi lagi. Ya, karena ya kalau perubahan fasa itu lebih cepat itu anunya. Membuangnya lebih cepat. Kalau kita didihkan air kan perubahan fasa, itu kan gelembung itu geraknya kan cepat ya. Gelembung itu sebenarnya kan molekul yang berupa apa? Gas yang ada di cairan. Dia kan geraknya cepat karena gelembung. Sebenarnya dari bawah ke atas ya, terus kan menguap tuh akhirnya. Nah, itu makanya kalau ada perubahan fasa itu konveksi itu jauh lebih besar ini. Ya. Nanti alat-alat itu banyak yang perubahan fasa. Kondensor, evaporator, nanti didesain alat apa, nanti hanya kalian ingat ya, ini hanya beda kalau perubahan fasa sama kalau cuma heater, pemanasan dengan nanti range-nya ini. Ini kira-kira global kasar aja ya. Tentunya tergantung lidahnya, tergantung jenis alirannya, kecepatannya berapa. Gitu. Tapi secara global, kira-kira gambarannya rasionya seperti ini. Nanti dalam desain alat. Ada pertanyaan konveksi? Jadi kita sudah belajar konduksi, konveksi. Sebenarnya di SMA sudah, cuma ini nanti lebih detail. Ini masih persamaan umum, nanti ada detailnya lagi. Yang 1 dimensi, yang 2 dimensi, yang konduksinya. Konduksi secara umum ya itu samanya cuma hukum Fourier itu aja. Konveksi ya ini aja, cuma hanya itu aja nanti yang didetailkan di bab konveksi. Ini 15.32. Kalau menurut jadwal kurang 15 menit nih, kurang 15-20 menit. Dan nanti jadwal lebih sedikit ya, karena tadi kan molor banyak. Nah, ini contoh-contoh alat tadi ya, untuk visualisasi aja. Ini force flow, berarti force konveksi ya tadi. Yang outdoor AC tadi misalnya ya, atau apa radiator tadi. Ini, kalau ini free konveksi ini, udara terus ini elemennya itu dipanaskan oleh listrik misalnya, kan otomatis panas itu kan ke atas, jadi ada sirkulasi gini. Ini enggak ada yang gerakkan ini secara alamiah. Yang sebelah kanan ini free konveksi, yang sebelah sini force konveksi, yang bawah ini apa ini? Ini perubahan fasa, ya air menguap tadi, atau tadi kondensor tadi begini, perubahan fasa. Ada gas terus mengembun, dan embunnya itu geraknya kan lebih cepat lagi. Kita lebih cepat embun itu loh, itu kan molekulnya lebih rapat, jadi membawa panasnya itu jauh lebih efisien dibanding kalau molekulnya belum berupa cairan, tadinya kan gas. Kalau gas kan renggang, karena nempel permukaan bahwa energinya kan ya molekulnya kan jarang-jarang. Kalau cairan itu kan padat sehingga lebih efisien tadi karena itu. Makanya kalau perubahan fasa itu hanya lebih besar, artinya lebih efisien. Contoh ini gambar kiri sama gambar kanan. Itu terus terakhir ya, satu lagi di bab ini bab pendahuluan radiasi. Definisinya nih, energi yang dipancarkan oleh suatu permukaan bahan pada suhu tertentu ya. Dipancarkan berupa gelombang elektromagnetik, jadi seperti bunyi ya, gelombang elektromagnetik. Seperti itu tidak sama ya, gelombang panas sama gelombang bunyi itu lain. Sama-sama elektromagnetiknya nanti. Tidak kelihatan, bisa menjalar melalui vakum itu dengan sifat yang sama kan ya. Disebut foton ya. Energi radiasi ini disebut foton. Pancaran ini terjadi akibat perubahan konfigurasi elektron dari atom atau molekul flux molekul ya. Flux maksimum yang dipancarkan oleh suatu permukaan
benda secara radiasi diberikan oleh, jadi flux maksimum ini ya. Ini garis bawahnya itu flux maksimum terbesar. Itu diberikan oleh hukum Stephen Boltzmann. Jadi suatu permukaan itu maksimum memancarkan radiasi itu besar ini. Ya, delta kali suhu permukaan pangkat 4, suhunya tapi harus absolut Kelvin. Maksimum segini. Permukaan itu memancarkan, tidak bisa lebih besar dari ini. Boltzmann itu ada angkanya nih, angkanya ini. 5,67 kali permukaan min 8 buat per meter kuadrat per Kelvin. Ya, jadi suatu permukaan itu memancarkan pada suhu tertentu pancaran maksimumnya itu segini. Permukaan yang memancarkan radiasi maksimum itu namanya permukaan black body. Ya, ini belum disebutnya ini, disebut ini. Yang memancarkan radiasi maksimum disebut black body atau ideal radiator. Ya. Ini memang ada kaitannya dengan warna, karena warna black itu lebih banyak memancarkan dan menyerapnya ya. Makanya disebut ini black body itu maksimum atau ideal radiator. Permukaannya black body ada atau tidak? Ya tidak ada. Seperti gas ideal ya, gas ideal itu ada atau tidak? Ya tidak ada. Itu kan idealnya ya, model. Yang gas itu mesti gas nyata, yang ada itu mendekati gas ideal. Demikian juga ini nanti yang ada itu mendekati black body atau dalam kasus gini ya bisa saja itu dianggap black body. Gitu ya. Dianggap black body berarti yang dipancarkan segini. Kalau mendekati black body ya dianggap black body, itu tergantung sifat permukaannya. Kalau tidak black body nanti berapa ya, kurang dari ini dikalikan suatu faktor nanti ini yang dipancarkan oleh benda atau permukaan yang tidak black body. Ya ini energi maksimum itu dikalikan faktor-faktornya itu dari 0 sampai 100%. Kalau 100% black body, kalau tidak black body ya bisa 90%-nya, bisa 80%-nya. Yang permukaan realnya begitu nanti ini. Itu ya. Nah ini. Kalau tidak black body ini lambangnya nih, E saja. Kalau tadi kan EB ya. EB kalau permukaan real itu E itu dikalikan faktor ini namanya emisivitas antara 0 sampai 1 atau 0% sampai 100%. Tergantung sifat permukaannya. Jadi nanti permukaan itu punya epsilonnya berapanya, emisivitasnya berapa itu ada. Pengertiannya itu memancarkannya emisivitas ya kan radiasi maksimum. Ini apa gambar ini ya? Pertukaran radiasi pada permukaan. Ini nanti detailnya di Bu Maria ya. Yang A ini pertukaran radiasi pada permukaannya. Jadi begini, permukaan itu bisa memancarkan radiasi, emisi namanya E tadi ya. E sama dengan apa, emisivitas kali E black body tadi ya. Tapi permukaan juga bisa memancarkan konveksi tadi. Yang tadi kan sudah ya, dari dinding furnace tadi. Ini dan ini itu apa, paralel, artinya besarnya tidak harus sama dan independen ini sendiri-sendiri nih besarnya, tergantung faktornya masing-masing. Kemudian permukaan itu juga bisa menerima radiasi dari permukaan lain namanya G. Ini istilahnya iradiasi nanti di bab akhir ya dia. Jadi permukaan itu bisa menerima radiasi, bisa memancarkan. Sehingga bahasa permukaan itu punya neto ini yang terkait radiasi. Neto antara yang dia terima dari permukaan lain dan yang dia lepaskan itu besar mana. Gitu ya. Kalau besar yang dia terima dibanding yang dia lepaskan, ya netonya permukaan itu menerima radiasi dari interaksi dengan permukaan lainnya. Kalau sebaliknya, kalau yang dia pancarkan lebih besar dari yang diterima, permukaan ini netonya melepaskan energi radiasi akibat interaksi dengan permukaan lainnya. Itu ya. Terus ini apa? Ini sama dengan ini yang gambar kanan tuh ini apa namanya? Rincian dari ini ya. Ini emisi ini namanya iradiasi tadi. Ya. Yang ini ada konveksi. Kalau sudah begini ini, ya ini netonya ini. Netonya antara ini sama ini. Ya, netonya.
Ini Q radiasi itu netonya ya, neto antara ini ya, antara G dan E. Nanti ada rumusnya untuk kasus khusus. Kasus khususnya apa? Yang di bab ini kasus khususnya kalau permukaannya cuma dua, yaitu permukaan kecil ini dengan permukaan besar. Nah, itu nanti ini baru bisa dihitung netonya ini. Jadi interaksi antara dua permukaan aja, permukaan kecil dan permukaan kecil itu kalau mengeluarkan radiasi selalu hanya ditangkap oleh permukaan besar ini. Itu kasus khususnya. Kasus-kasus yang kompleks nanti dipelajari di bab radiasi. Dan itu interaksi dua permukaan kecil dan besar ini dilambangkan kirat. Ya. Ini adalah gabungan antara yang tadi, yang diterima dan yang dilepaskan. Radiasi yang terima dan lepaskan netonya itu ini. Kalau ini tersendiri konveksi. Ya, ini bisa dipahami ya gambarannya ya. Nah, yang ini rumusnya itu khusus nanti ini ada ini rumusnya ya. Ini ada kalimatnya nih ya. Ini pengantaran ini bisa penentuan heat flux neto. Neto itu yang ini ya. Neto itu yang ini. Neto ini sekali lagi gabungan antara yang masuk dan yang keluar. Penentuan heat flux radiasi antara dua permukaan cukup kompleks. Untuk hal khusus yang sering terjadi yaitu pertukaran radiasi antara suatu permukaan kecil dengan permukaan lain yang jauh lebih besar, yang melingkupi secara total permukaan kecil. Melingkupi artinya semua radiasi dari permukaan kecil itu hanya ditangkap oleh permukaan besar yang kedua itu. Dalam kasus tersebut, maka heat flux neto radiasi dari permukaan kecil dapat dihitung sebagai berikut ini ya. Untuk kasus khusus itu ya. Q neto radiasinya adalah epsilon kali Boltzmann kali T surface pangkat 4 dikurangi T surrounding pangkat 4. Jadi yang T surface tadi suhu permukaan kecil, yang ini adalah suhu lingkungan. Ini bisa permukaan besar, contohnya kalau lingkungan ini ya lingkungan langit itu ya. Kalau ini ada permukaan terus dianggap ini cuma berinteraksi dengan langit. Langit itu suhunya berapa ya? Suhu surrounding. Suhu surrounding biasanya kan juga sering dianggap sebagai suhu lingkungan. Itu permukaan kecil dan besar. Terus epsilonnya itu punya siapa ya? Punya permukaan kecil, punya ini TS ini, bukan punyanya langit ini ya. Ini punyanya ini. Ya rumusnya ini. Rumus ini nanti akan dibuktikan di bab radiasi. Nanti ditagih aja ke Bu Marebu. Ini buktinya gimana kalau dua permukaan kok ini atau kalau enggak ya Anda buktikan sendiri bisa nanti kalau udah konsepnya diberikan. Nanti akan pokoknya kalau kecil sama besar cuma dua permukaan itu ini nanti rumusnya. Netonya. Dan netonya itu kalau Q-nya positif, ya berarti dari panas itu netonya dari permukaan kecil ke permukaan besar dan sebaliknya ya. Kalau Q-nya negatif, artinya suhu surrounding-nya lebih kecil, ya lebih besar daripada suhu surface-nya. Terus sering persamaan ini dituliskan dalam bentuk lain, bentuknya tuh ini. Ini sebenarnya enggak apa-apa, bingung. Ini tuh bisa dituliskan bentuk ini, seolah-olah apa? Konveksi radiasi, tapi seolah-olah konveksi ini. Jadi kalau dituliskan ini, HR-nya itu harus ini. Kalau HR ini masukkan ini kan nanti kembali ke persamaan ini ya. Ini diutak-utik sendiri nanti, matematikanya. Kalau enggak ya pakai rumus ini aja udah ngitungnya. Ini ya, sudah sebenarnya kecil, suhu lingkungan, surrounding itu lingkungan. Jadi adalah istilah suhu surrounding, ada suhu taingga. Kalau suhu taingga itu suhu fluida ya, fluida yang kontak dengan permukaan. Kalau surrounding itu tidak kontak dengan permukaan, seolah-olah permukaan yang jauh gitu ya. Ada T surrounding, suhu lingkungan, ada T taingga itu suhu fluida. Terus tadi kalau bersama-sama tadi yang paralel tadi, Q totalnya adalah jumlahnya. Jumlah Q konveksi plus Q radiasi yang gambarin tadi, yang tadi sudah dibahas Furnis tadi ya. Ini. Panas neto yang keluar dari permukaan itu jumlah dari Q neto radiasi dan Q konveksi. Ini ya. Kalau dijabarkan ini Q konveksinya, ini Q radiasinya. Panas yang keluar dari permukaan. Ini satuannya apa? Joule per detik ya, karena ini ada A-nya. A-nya ini A konveksi, ini A radiasi. Kalau dalam kasus gambar tadi A konveksi sama dengan A radiasi, sehingga ini bisa dicoret AA-nya di sini jadi flux ya.
Contoh soalnya nih, ini ada jawabannya nih. Oh, nanti ada neraca energi juga nih, enggak banyak. Contoh soal ini, yang radiasi nih. Suatu pipa steam ini, kasus real aja nih, ada steam itu apa? Uap ya, uap panas, dialirkan melalui pipa, kalau di industri kan banyak ini. Dan tidak diisolasi pipanya, melewati suatu ruangan di mana suhu udara dan dinding ruangan adalah 25 derajat. Kenapa disebut suhu udara dan suhu dinding kira-kira? Yang suhu udara itu menjadi suhu fluida, theta hingga, karena udaranya kan kontak dengan permukaan pipa ini. Yang suhu dinding jadi apa? Suhu surrounding. Dinding itu ya dinding kiri kanan atas semua. Ini jadi suhu surrounding, karena apa? Karena radiasi dari pipa steam ini, kalau radiasi kan mengenai dinding. Ya dinding kanan, ya dinding kiri, ya dinding depan, ya dinding belakang, ya dinding atas. Pokoknya dianggap dinding itu satu, sehingga ini sistem ini bisa dianggap sebagai model permukaan kecil dan permukaan besar, interaksi dua permukaan. Permukaan kecilnya apa? Dinding dari pipa, seluruhnya itu. Permukaan besarnya apa? Dinding luar permukaan pipa maksud saya, sama-sama istilah dindingnya, atau permukaan luar pipa itu yang permukaan kecilnya. Permukaan besarnya ya dinding ruangan itu. Ya. Ini. Terus ini dikasih tahu datanya, pipanya, dinding luarnya sekian diameternya. Suhu permukaan pipanya 200 derajat Celcius konstan ya, karena steamnya kan ngalir terus. Emisivitas permukaan pipanya 0,8 berarti apa? Epsilonnya tadi ya. Koefisien pendinginan panas konveksi dari permukaan pipa ke udara ini ya, mungkin konveksi bebas nih kecil ya. Ini apa ini? H dari permukaan pipa ke ini tadi udara nih, karena udaranya kan menyentuh pipa, ada konveksi. Hanya 15 watt per meter per Kelvin. Pertanyaannya, hitung laju kehilangan panas dari permukaan pipa per satuan panjang pipa. Jadi per 1 meter pipa itu panas yang hilang berapa? Jadi konsepnya konsep mana tadi? Konsep ini tadi, dari permukaan pipa itu ada panas paralel, ada konveksi, ada radiasi. Rumusnya ini, A-nya berapa? A-nya radiasi sama konveksi sama atau enggak? Sama. Per satuan meter pipa. A-nya gimana ngitung A-nya? Diameter pipanya diketahui tadi. Panjangnya tahu per 1 meter. A-nya ini berapa nih? Luas kali 1. Luas? Luas apa? Luas lubangnya kali 1. Luas apa? Luas lubang pipanya. Luas lubang itu selimut harusnya. Ya, berarti ya. Kalau luas lubang itu berarti kan apa? Penampang ya. Penampang kalau kali 1 kan jadi volume. Keliling kali 1. Keliling kali 1 ya. Pokoknya luas selimut ya. Luas selimutnya, hitungnya pakai rumus apa aja terserah. Luas selimut bukan luas penampangnya. Ini kadang-kadang ujiannya salah. Yang A-nya luas penampangnya. Jadi luas selimutnya, luas selimut itu ya 2πr kali 1 ya. Keliling kan 2πr atau πd ya. πd kali 1 satuan panjangnya itu A-nya. Baik A di sini maupun A di sini ya. Itu A-nya. Yang lain-lain tahu semua kan, ini tadi tahu, ini tahu, tinggal masukkan saja, hanya diketahui tadi. Epsilonnya diketahui berapa, 0,8. Boltzmann-nya tahu ya, sehingga nanti ketemu ini. Steady state berarti setiap waktu itu segitu nanti per satuan per meter pipa. Ini ya, maksudnya kondisi steady itu suhunya tetap segitu. Radiasi antar pipa dan ruangan dianggap sebagai radiasi antar ruangan kecil yang terlengkapi oleh permukaan dinding yang besar. Ya, dihitung di sini. Nah, ketemunya nih, watt per meter pipa. Jadi panjang pipa 10 meter berapa ya? 9.980 watt, tinggal kalikan aja panjang pipanya 10 meter misalnya yang melewati dinding itu. Dengan catatan dianggap suhunya sama sepanjang 10 meter itu ya. Itu contohnya. Ini yang sering dipakai nanti ini, kalau desain barang begini, yang hitung heat loss itu begini. Dari dinding reaktor ya begini hitungnya, ada konveksi, ada radiasi kalau reaktornya panas. Nanti kalau TA ya tetap ini aja rumusnya. Tadi banyak juga yang nggak dihitung. Kalau waktu ujian baru sadar, oh iya kok nggak dihitung ya.
Ini lossnya masuk neraca energi itu, menentukan suhu fluidanya jadi berapa. Ini kalau signifikan harus dihitung. Ya, kalau tidak signifikan ya sebaiknya dihitung baru ketahuan nanti kecil. Kecil itu tergantung persennya berapa entalpinya itu dibanding entalpi yang masuk begitu ya. Ini tadi pangkat 4 jangan lupa ya. Ini sudah sukunya itu sama, satuan ini sama dengan satuan ini, otomatis ini kalian cek coba nanti yang sama. Karena kan harus sama satuan ini. Kalau suku ya, pentingnya di kuliah apa itu TPP ya, pengenalan teknik kimia itu apa namanya? PTP. Iya PTP Pak. PTP itu pentingnya nih, satuan ini membantu. Nanti kalau ada yang salah, cek satuannya ini harus sama antara ini sama ini. Meskipun rumusnya beda, satuannya harus sama karena suku. Diceki sendiri nanti ya. Ini 15.50 mestinya waktunya udah habis. Ini sedikit lagi ya. Ada pertanyaan sampai di situ? Tadi 3 contoh peristiwa pengendalian panas ya, ada konduksi, ada konveksi, ada radiasi. Enggak sulit. Jadi mata kuliah PMP meskipun pengendalian massa juga itu tidak sulit kalau konsepnya dipegang. Pokoknya rumusnya itu rumus dasarnya jangan sampai salah. Kalau koreksi itu gampang, kalau rumus dasarnya salah berarti tidak paham. Kalau paham rumus dasarnya pasti tidak salah. Ini aja punya ada driving force, ada ini A, ada koefisien gini ya. Ini driving force-nya kalau ini begini, ini radiasi ada A, ada koefisien. Terus ini dijumlahkan, ini kan konsep ini. Karena paralel ya. Kalau nggak ada pertanyaan ini sedikit lagi ya. Neraca energi termal ya, dalam menyelesaikan kasus pengendalian panas sering kita harus menyusun neraca energi termal. Ini sudah diberikan di NME ya. Kan saya juga dulu yang ngajar NME 2 ya, neraca energi NME 2 ya. Neraca energi termal ini diterapkan di sini. Cuma di sini ini neraca energi itu pecah dalam 2 bentuk ya. Persamaan neraca energinya itu sama sebenarnya dasarnya, cuma dipecah dalam 2 bentuk. Yang satu dinamakan neraca energi termal pada kontrol volume. Ya. Yang kedua neraca energi termal pada kontrol surface ya. Bedanya apa itu? Bedanya kalau kontrol volume seperti yang di NME itu. Jadi ada volume objeknya harus dibatasi sistemnya. Ada dibatasi sistemnya, terus di dalam sistem itu bisa juga terbentuk energi, namanya energi apa? Generasi itu ya. Generasi itu macam-macam, bisa positif, bisa negatif ya. Bisa diproduksi, bisa konsumsi. Kalau panas reaksi itu ada eksotermis itu dibentuk, endotermis diserap gitu ya. Kalau reaksi, tapi ini kita enggak. Ya kita bisa aja nanti menyangkut reaksi ini kasusnya. Artinya harus dibatasi sistemnya, di dalam sistem bisa terbentuk energi dan bisa akumulasi energi. Ya, bisa akumulasi kalau tidak steady state ya, akumulasinya tidak nol. Kemudian ada juga energi yang masuk batas sistem, menembus dari lingkungan, di luar sistem kan lingkungan. Kalau energi masuk dari lingkungan ke sistem, itu namanya energi masuk. Sebaiknya kalau energi itu keluar dari sistem ke lingkungan, namanya energi keluar. Bentuk neraca energinya adalah ini, laju akumulasi energi sama dengan energi yang masuk, dikurangi energi keluar, ditambah energi yang terbentuk. Cuma energi terbentuk itu kalau sebaliknya, kalau terkonsumsi ini tandanya negatif tadi ya, misalnya yang reaksi endotermis tadi. Ini ya. Ini kan sudah di NME ya, dilihat lagi kan sama begini. Terus energi terbentuk ini ya, di kasus pengendalian panas yang kita pelajari ini, biasanya 2 saja macamnya. Yang satu reaksi kimia, kalau ada sistem reaktor gitu, membuat neraca energinya. Ini terbentuk itu bisa apa? Eksotermis atau endotermis. Kalau eksotermis di sini plus, kan melepas panas, menghasilkan panas.
Ini plus di sini. Sama dengan panas yang masuk sistem ini. Sukunya harus sama dengan ini tandanya kalau eksotermis menghasilkan panas sama dengan yang masuk ini tandanya. Sebaliknya kalau endotermis tandanya negatif, ini memakan panas sama dengan yang energi keluar, tandanya negatif. Itu kalau sistem reaksi ya. Yang kedua yang sering adalah elemen listrik saja. Jadi sistemnya itu adalah padatan, ya, di mana padatan itu berupa elemen listrik. Contoh elemen listrik itu apa? Kompor listrik itu ya, itu yang menyala itu. Elemennya itu, logamnya itu. Atau setrika, ya, yang kita tahu itu aja, kenapa lagi. Ya elemen-elemen yang lain. Kalau di praktikum unit operasi 2 itu ya, drying itu pakai elemen panas juga yang pokoknya ada batang di area listrik ya, karena dia tahanan besar terus menyala ini ya, ada panas. Itu adalah generasi plus terbentuk. Dari listrik berubah jadi energi panas, jadi terbentuk energi panas. Ya, ini dua macam itu aja yang ini, suku ini. Kalau masuk keluar itu ya aliran aja tadi, bisa konveksi, bisa konduksi, bisa radiasi yang masuk sistem demand juga, yang keluar bisa konveksi, radiasi, dan konduksi ya, masuk sama keluarnya. Terus satu lagi suku akumulasi energi. Ini kalau ada akumulasi energi itu cirinya apa? Nah, kita sudah menetapkan sistem, terus sistemnya itu ada akumulasi energi, cirinya ada apa? Ini dua cirinya. Coba siapa yang bisa ceritakan? Cirinya kalau ada akumulasi itu dua apa? Itu dua itu. Siapa yang mewakili? Ini mereview aja nih mata kuliah neraca mandasa energi. Dulu sudah loh, saya yang berikan dulu. Suhu jadi sistemnya harusnya naik, Pak. Apa? Suhu sistemnya naik. Suhu sistemnya naik, cirinya yang pertama. Yang kedua apa? Apa kalau suhunya tetap itu pasti tidak ada akumulasi? Berubah fasa. Berubah fasa, ya dua itu cirinya. Karena berubah fasa itu energinya kan berubah setiap molekulnya yang dikandung. Jadi molekul itu berubah energinya kalau pertama suhunya dia naik kan, itu akumulasi itu yang nyimpen siapa? Yang nyimpen kan molekul yang ada di dalam sistem ini ya. Kalau dia suhunya naik artinya energinya naik. Kalau suhunya tidak naik, tapi kalau fasa dia berubah ya energinya berubah juga gitu ya. Jadi dua macam itu ya tandanya. Panas sensibel sama panas laten. Selama dua itu tidak berubah, berarti tidak ada akumulasi. Kalau tidak ada akumulasi berarti ini nol. Nol itu artinya apa? Steady state itu ya. Steady state itu pengertiannya tidak ada akumulasi energi. Nanti yang dipelajari di PMP ini ada yang steady state, ada yang enggak. Ya, tadi ada bab transient tadi. Dikhususkan yang bab tadi ya, konduksi steady state, satu dimensi steady state, dua dimensi steady state, terus ada lagi bab berikutnya kan transient. Transient nanti ini ada akumulasi energi. Ya, yang tadi di bab yang di RPS tadi. Jadi ini mereview dari persamaan neraca energi yang sudah kita pelajari di NME 2, sama ya, prinsipnya sama. Yang kedua adalah neraca energi terutama pada kontrol surface. Nah ini kontrol surface sebenarnya bentuknya ya ini saja, bentuknya umumnya ini, sama dengan ini. Cuma sistemnya itu permukaan, tidak ada gambarnya ya, sistemnya permukaan. Contohnya gambar ini aja. Harusnya ada gambarnya. Kalau saya di dinding itu nyorat-nyorat. Nah, saya mau membuat energi, tapi sistem saya, objeknya, sistemnya yang dikaji itu adalah permukaan. Misalnya ini. Ya, misalnya ini, permukaan T1 sistemnya. Bukan, ini kan padatan dari ceritanya. Bukan padatan, ini permukaan ya. Permukaan itu tidak ada padatannya. Pengertian permukaan itu adalah ya kontak antara ini molekul fluida dengan padatan. Jadi bukan molekul fluida, bukan padatan. Permukaan itu tidak ada molekulnya. Ya. Kalau tidak ada molekulnya, konsentrasinya apa kira-kira? Kalau sistemnya itu tidak ada molekulnya, permukaan tidak ada molekulnya ya. Karena permukaan itu antara fluida dan padat, tidak fluida, tidak padat. Cuma ada garis yang membatasi atau kontak antara padat dan fluida itu. Bu, saya ngajar Bu.
Oh, mau pakai? Ya bisa. Ntar 1 menit lagi ya. Aduh, ini dikomplain Bu Lani ya, mau dipakai. Ini ya, kalau surface itu berarti jadi apa? Tidak bisa nyimpan energi. Kalau nyimpan energi kan harus ada molekulnya. Ya, tidak bisa nyimpan energi, nggak ada molekulnya. Terus dua, nggak mungkin ada generasi. Kalau ada generasi itu reaksi kimia mesti harus ada molekulnya. Kalau elemen listrik ya harus ada padatannya. Sehingga ya 1 menit 2 menit lagi ya. Sehingga sebenarnya itu yang kontrol surface itu ya persamaan umum saja. Cuma bedanya tidak suku akumulasinya 0, suku apa tadi yang 0 lagi? Suku generasi ininya pasti 0, ininya pasti 0. Ya, energi yang terbentuknya pasti 0 dan ini 0 kontrol surface. Sehingga tinggal apa? Tinggal ini energi masuk dikurangi energi keluar sama dengan 0. Jadi kalau energi kontrol surface itu harus apa? Energi yang masuk sama dengan energi yang keluar ya. Itu yang kontrol surface. Ini nanti digunakan gini nih kalau analisa panas yang masuk ke surface harus sama dengan panas yang keluar surface. Intinya gitu hukum ini. Kalau kita ninjaunya surface-nya. Ya. Udah itu ya. Nah, ini dikomplain ini nggak enak nih ya. Ini dibaca sendiri ya. Ini contoh dari textbook ini, jawabannya juga dari textbook. Ini dianalisa, didiskusikan dengan teman-temannya, perbedaan panasnya apa aja, asumsinya apa aja ya, peristiwa pencairan es ini ya. Ini bagus untuk belajar ya. Akumulasinya gimana ini dari textbook angkanya. Terus ini juga dari textbook. Panca panas kontrol fluid dibaca sendiri ya. Nanti dengan ini ya, dengan asisten ya, bisa dengan asisten ya. Ini kalau enggak paham, dinding punis tadi ya, yang apa tadi, ini ada konduksi, terus ini ada apa dibuang secara paralel. Karena nanti melalui surface, maka berlaku apa kontrol surface tadi. Kontrol surface-nya apa? Yang masuk surface itu adalah konduksi, besarnya harus sama dengan yang keluar surface. Yang keluar surface apa? Konveksi dan radiasi. Jadi jumlah konduksi harus sama dengan jumlah konveksi dan radiasi. Misalnya gitu, ini kontrol surface-nya ini. Dipelajari sendiri nanti biar yang kurang paham nanti sama Johan ya. Ini dari textbook. Yaitu bagus untuk pembelajaran. Pemakaian ini ada kontrol surface, yang ini yang satunya lagi kontrol volume. Sudah ya, mau diperpanjang membahas ini ya, dia dikomplain itu bulan ini mau dipakai nggak enak karena memang bukan haknya ya. Saya kira gini, Kamis minggu depan itu libur ya. Kalau libur itu tuntutannya harus mengganti itu, dosen itu enggak boleh enggak mengganti ini, kosong itu enggak boleh itu ditegur dekan. Jadi saya begini, alternatifnya ganti hari lain atau tetap hari itu jam itu asal semua bisa. Kalau ganti hari lain kan mesti susah itu, mesti malam, bentrok-bentrok. Jadi tetap hari libur, nanti di kalian ini aja. Atau saya lonceng di grup, ada enggak yang keberatan kali Kamis, kalau ada yang keberatan ya hari lain. Hari lain nanti silakan cari ya, kemungkinan sore ya. Nanti lewat grup aja minggu depan ya, penggantinya itu. Masih bisa dengar tadi ini ya? Halo? Ya. Jadi lewat grup aja itu ini waktu yang dibagi, jadi saya akhiri selamat sore ya. Ya, terima kasih Pak. Sore. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.